endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, Lord, you are good. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Yeah, come on. 'Cause you are good. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sing it again. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you
bersukacita. Joy to the world, the Lord has come. Sambut kehadiran Sang Raja. Joyful, joyful, we adore Him. Para malaikat pun bersorak. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Seluruh bumi bersukacita. Seluruh bumi bersukacita. Joy to the world, the Lord has come. Sambut kehadiran Sang Raja. Joyful, joyful, we adore Him. Para malaikat pun bersorak. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Let's sing Gloria. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 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 In excelsis Deo. In excelsis Deo. Mari nyanyi bagi Dia. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Mari nyanyi bagi Dia. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, Bersoraklah. bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, bagi kemuliaannya, bagi kemuliaannya. Shalom dan selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian. Apa kabar? Saya Coki Sitohang, senang bisa menyambut kembali jemaat sekalian dalam ibadah rutin setiap hari Minggu jam 10 pagi. Doa saya, jika saudara saat ini dalam keadaan yang kurang baik, yang tidak enak, atau Anda kena sakit penyakit tertentu, atau bahkan Anda kena COVID-19, percayalah bahwa Tuhan senang memulihkan keadaan saudara. Percayalah bahwa tangannya akan selalu menjangkau Anda, menjamah dan memberikan kesembuhan yang sejati. Tetap berharap pada Tuhan. Saya mengingatkan bahwa ini adalah ibadah rutin yang diadakan lewat daring setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat tautan youtube.com/NWI Church.
Ayo, ajak lebih banyak lagi teman-teman, sahabat, dan keluarga Anda untuk beribadah bersama dengan kita semua. Dan hari ini akan ada perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh gembala kita, Pastor Robert Sutanto. Siapkan segala perlengkapannya, entah itu biskuit, roti, crackers yang melambangkan tubuh Kristus, dan juga minumannya. Boleh anggur, boleh jus atau teh, atau apapun juga yang melambangkan darah Kristus. Dan memasuki bulan Desember ini, Bapak Ibu sekalian, gereja kita punya beberapa tanggal penting untuk Anda ikuti dalam rangkaian ibadah Christmas at Home. Tentunya di ibadah tanggal 13, tanggal 20, dan tanggal 27 Desember tetap di jam 10 pagi. Kemudian ada juga ibadah malam Natal, tanggal 24 Desember jam 9 malam. Dan ibadah ini juga dapat diikuti ulang atau disaksikan kembali tayangannya pada keesokan harinya tanggal 25 Desember untuk ibadah kita bersama. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ikuti terus 2 akun media sosial gereja yang juga menayangkan dan menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan rutin gereja. Instagram @NWI Church atau Facebook New Wine International Church. Dan jika Anda belum bergabung menjadi suatu jemaat di gereja tertentu, mari bergabung bersama dengan gereja kami. Caranya adalah dengan mengisi formulir virtual yang saat ini muncul di layar. Di minggu ini gereja kita tetap konsisten melakukan beberapa pelayanan dan Anda bisa terlibat di dalamnya. Ada program interaksi tanya jawab lebih dalam lagi. Itu judulnya, diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Kemudian ada Bible Study yang juga Anda bisa mengundang teman-teman dan saudara Anda untuk bergabung di dalamnya, yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Silahkan Anda kirim DM ke Instagram atau Instagramnya boleh ke NWI Church atau boleh juga ke Christopher Tapiheru. Lanjut dari hari Rabu kita ke hari Jumat. Nah, siapa yang belum ikutan live worship at home bersama dengan Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto? Ikuti hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Selain Anda mesti mendoakan program ini, Anda juga mesti mengikutinya supaya jiwa Anda dikuatkan kembali lewat puji-pujian hanya untuk Tuhan. Dan setelah worship at home, acara yang tadi saya sebutkan, lanjut jam 9.30-nya gereja mengadakan Bible Study for Married Couples yang diberikan judul Sacred Marriage. Kali ini lewat Zoom. Kalau Anda membutuhkan tautannya, silahkan kirim DM ke @NWI Church atau ke @Christopher Tapiheru. Kemudian kami mengingatkan bahwa setiap persembahan, persepuluhan, atau donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda lakukan via transfer ke Bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Demikian juga dengan program Rp5.000ku. Sumbangan Rp5.000 Anda menyisihkan setiap hari Rp5.000 untuk saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk program Rp5.000ku silahkan dikirimkan ke nomor rekening yang berbeda, BCA 0700 177 696 atas nama GBI New Wine International. Dan jangan lupa untuk mencantumkan kode unik di belakangnya yaitu 019. Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Dan sekaligus kami juga mengumumkan bahwa sudah 15 kali sejak masa pandemi ini kami menyalurkan bantuan yang dikirimkan oleh Bapak dan Ibu, baik itu berupa materi maupun juga seperti bahan-bahan sembako, semisal ada telur, ada makanan jadi, vitamin, cairan pembersih tangan, masker kain, dan juga sabun. Saat ini Anda bisa lihat langsung di layar, mereka lah saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 yang telah menerima uluran tangan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami berterima kasih atas segala kemurahan hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengingatkan bahwa kantor sekretariat gereja sampai saat ini juga masih melakukan work from home. Namun jika Anda membutuhkan bantuan pelayanan secara langsung seperti misalnya baptisan, penyerahan anak,
konseling ataupun ada doa tertentu yang ingin disampaikan kepada kami dan kami doakan Anda, untuk itu silakan menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar 0812 865 00101 atau 082 111 281931 atas nama Ibu Sylvia. Nanti Ibu Sylvia akan bantu melayani Anda. Atau Anda juga bisa kirim lewat DM ke gereja @NWI Church. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau pergi keluar pakai masker ya. Jaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, rajinlah mencuci tangan, dan ingat bahwa gaya hidup sehat yang Bapak Ibu praktekkan hari ini suatu saat akan Bapak Ibu tuai. Anda akan menjadi orang yang lebih disiplin, lebih sehat, lebih bugar, lebih fit. Inilah himbauan kami sesuai dengan anjuran pemerintah. Siapkan hati dan pikiran Anda, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. We've come to worship you, oh God. We pour our heart to you. Oh. Cause you are worthy. Give our praise to you. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you all the things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing together. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. 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 For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We worship you, God. We pour our heart to you, oh. For you are worthy of it all. Mighty, oh God. Worthy, worthy, oh. We worship you, we honor you, for you are worthy of it all. Ooh. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise.
Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Let's sing together. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, to you are all things. For from you are all, and to you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut
Mari kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap daripada umat-Mu yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan kami. Haleluya, amin. Hari ini saya akan berbicara mengenai overcoming fear atau menaklukkan atau mengalahkan ketakutan. Sebuah kata yang bagus sekali berkata demikian. I am wise because I've been foolish. I am strong because I've been weak. I am fearless because I've been afraid. Aku menjadi bijak karena aku pernah menjadi bodoh. Aku menjadi kuat karena pernah menjadi lemah. Aku menjadi pemberani karena pernah menjadi penakut atau takut, saudara. Ketika kita akan mengalahkan ketakutan yang dialami oleh semua orang, maka kita harus mengerti bahwa ketakutan itu bukanlah akhir daripada segalanya. Tapi kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Berita-berita di sekitar kita ini begitu menakutkan. Kabar-kabar yang kita mendengar itu bukan begitu menakutkan. Dan yang luar biasanya adalah dampak pandemi itu bukan cuma hanya orang menjadi sakit, lalu kalau tidak bisa sembuh lalu meninggal. Atau orang sakit lalu sembuh lalu kembali lagi biasa. Tetapi ada dampak mental yang jarang mungkin dibicarakan oleh orang, yang jarang mungkin dibicarakan oleh para pakar, baik di televisi maupun di media-media sosial. Ya, karena ini sangat penting sekali dan ini yang sedang terjadi. Semua diawali dari ketakutan. Beberapa hari yang lalu sebuah berita menjadi viral ketika seorang anak berusia sekitar 12 atau 13 tahun bunuh diri. Anak ini stres karena sekolah online. Papa mamanya selalu ribut, mau bercerai. Lama-kelamaan anak ini menjadi stres dan depresi. Anak dikasih handphone dan mungkin tujuannya untuk belajar, tetapi malah dia jadi nonton, lihat-lihat situs. Nah, orang melihat situs karena kebutuhannya. Dia lihat situs depresi karena dia mengalami depresi. Nah, jadi beneran dia bunuh diri. Beberapa kali dia katakan kata KMS. Ternyata kata KMS ini artinya kill myself, saudara. Kill myself. Jadi ini sesuatu yang mengagetkan atau mengejutkan. Tetapi nanti di penjelasan selanjutnya saya akan ceritakan dari sumber-sumber surat kabar yang terjadi, bagaimana ada orang-orang yang juga bunuh diri diakibatkan karena pandemi ini, mentalnya terganggu. Fear, worry, and stress. Ketakutan, kekhawatiran, dan stres ini kembar tiga. Jadi tiga-tiganya ini mirip. Kalau sudah dari ketakutan lalu jadi khawatir, lalu kemudian jadi stres, dan stres depresi. Depresi kalau tidak tertangani maka lalu menjadi bunuh diri dan sebagainya. Tahukah Anda, ironisnya adalah 10 Oktober yang lalu adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tapi lihat begitu banyak orang-orang yang membunuh diri. Di Jepang sudah sekian banyak. Nanti datanya saya akan berikan selanjutnya. Angka yang terjangkit COVID-19 sekarang sudah melebihi 69 juta di seluruh dunia. 63 juta, bukan 69, 63 juta. Di Amerika saja sudah hampir 13 juta lebih. Indonesia melebihi 583 ribu orang. Sebentar lagi angka di dunia bisa mencapai 70 juta. Di Amerika bisa 14 juta dan Indonesia bisa mungkin lebih dari 600 ribu, saudara. Ketika kita melihat dari mana hal ini terjadi, ternyata ketakutan adalah penyumbang terbesar dalam COVID-19 ini. Sebenarnya fear, worry, and stress adalah respons normal terhadap ancaman yang dirasakan atau yang nyata. Dan terkadang ketika kita dihadapkan dengan ketidakpastian atau tidak diketahui, sehingga kita bisa mengerti bahwa masyarakat mengalami ketakutan dalam konteks karena COVID ini. Jangan-jangan bisa kena saya, bisa kena kamu, bisa kena kita, anggota keluarga dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah ditambah dengan realitas hidup baru, yaitu kerja dari rumah, pengangguran karena diberhentiin pekerjaan, homeschooling, sekolah rumah, anak jadi
bersama dengan orang tua, kurangnya kontak fisik dengan anggota keluarga lain, teman, kolega yang biasa berjalan bersama-sama, lalu kemudian ketemu di mana sekarang tidak boleh ketemu. Maka penting juga bagi kita, saudara, bukan cuma memelihara kesehatan tubuh saja, tetapi kesehatan mental. Karena ini menjadi begitu sangat penting buat kita. Ya, WHO sudah memberikan pengarahan, dikatakan bahwa COVID-19 ini mengganggu atau disrupt layanan kesehatan. Angkanya di 93% dari 130 negara, saudara. 93% dari 130 negara yang sangat baik, itu yang disurvei oleh WHO. Meningkatnya permintaan akan pelayanan kesehatan mental begitu melonjak pas sejak pandemi ini. Data global menyatakan bahwa dampak dari COVID-19 ini, akses ke layanan kesehatan mental begitu mendesak. Pandemi ini meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan mental. Kedukaan, isolasi, kehilangan pendapatan, ketakutan memicu kondisi kesehatan mental menjadi lebih buruk. Banyak orang menghadapinya dengan minum minuman keras, menggunakan narkoba, insomnia, dan kecemasan. Sementara itu COVID-19 sendiri dapat menyebabkan komplikasi yang sifatnya neurologis, artinya berhubungan dengan saraf. Sering dialami oleh pasien COVID-19 ini, ya. Gejala-gejala yang diketemukan juga bermacam-macam, mulai dari gejala ringan, susah fokus, dan sebagainya. Jadi dengan singkatnya, saudara, ini menurut dari berita yang saya sampaikan pada saudara, kesehatan mental ini yang sangat baik ini sangat diperlukan dalam sehatnya dan sejahteranya tubuh secara menyeluruh. Artinya tubuh saja sehat itu tidak cukup, harus mentalnya juga sehat. Itu yang dikatakan oleh Dr. Tedros, direktur daripada WHO, saudara. Nah, sekarang saya sampaikan tentang berita-berita. Ketika gangguan mental ini tidak dilayani atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik, saudara, yang terjadi di Jepang, tercatat aksi bunuh diri telah merenggut lebih dari 13.000 jiwa. Sementara total kematian akibat COVID-19 cuma kurang dari 2.000 orang. Itu surat kabar bisnis.com 9 Oktober kemarin. Di Indonesia, kenyataan pahit diungkapkan oleh Direktur dari Kemenkes, yaitu Dr. Siti Kalimah, SPKJ MIRS. Di Indonesia ada lebih dari 16.000 kasus bunuh diri setiap tahunnya. Jika dampak pandemi ini dibiarkan, yang dikhawatirkan adalah kasus bunuh diri ini akan semakin bertambah banyak. Apalagi bunuh diri ini sudah termasuk fenomena gunung es, di mana angka yang terlihat masih jauh lebih sedikit daripada kenyataan yang terjadi. Suara.com 2 Oktober 2020. Lalu yang terakhir adalah 31 Oktober kemarin ini, saudara. CNN Indonesia menulis bahwa Komisi Perlindungan Anak KPAI kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang siswa madrasah Sanawiyah di wilayah Tarakan Kalut atau Kalimantan Utara. Inisial AN, usia 15 tahun, diduga melakukan bunuh diri. Komisioner ini menerangkan bahwa insiden ini diduga dipicu dari banyaknya tugas sekolah secara daring atau online yang belum dikerjakan korban sejak ajaran tahun baru. Hal itu kemudian membuat dirinya tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Ibunda korban menjelaskan bahwa AN memang anak yang pendiam dan memiliki masalah dengan pembelajaran online. Anak korban ini lebih merasa nyaman dengan pembelajaran tatap muka. Jadi dia lebih nyaman dengan pembelajaran tatap muka daripada tatap layar kaca ya, saudara ya. Ternyata, saudara, kita melihat di sini bahwa mental membuat anak menjadi depresi, membuat seorang anak menjadi bisa berani membunuh diri. Tidak kenal daerah, walaupun itu di daerah, tidak kota besar, di kota kecil pun sama dirasakan. Akibat dari pandemi, kehidupan menjadi berubah dan orang-orang belajar dengan online. Anak usia 15 tahun saja dia bisa menyerah dengan kehidupan ini hanya gara-gara
gara-gara dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dari awal tahun yang dikerjakan secara online, karena dia kehilangan interaksi dengan teman-temannya, lalu dia tidak diperbolehkan ikut ujian, dan akibatnya dia bunuh diri. Dampaknya yang begitu luar biasa. Ketika saya mendengarkan hal ini dan saya mulai membuka data, mulai mencari, lalu kemudian saya bertemu dengan banyak ayat firman Tuhan yang luar biasa memberikan jawaban buat kita. Dalam overcoming fear yang menjadi dasar dari kenapa ini terjadi, saudara. Yang pertama adalah kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 4 dan 5. Bahasa Inggris mengatakan, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Those who look on Him are radiant and their faces shall never be ashamed. Mazmur 34 ayat 4 dan 5 dalam bahasa Indonesia mengatakan, Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepada Dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. From fear to fearless. Dari yang takut menjadi berani. Yang pertama adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Take your fears to the Lord and He will transform your life. Saya suka kata transform ini. Kata transform ini artinya adalah terjadi perubahan transformasi. Satu ketika ada sebuah cerita, ada sebuah kejadian, ada seorang yang dia tiba-tiba saja dia menghilang dari teman-temannya. Lalu rupa-rupanya dia menyendiri di rumah. Lama-kelamaan rupa-rupanya dia menjadi sakit. Lalu temannya seorang dokter datang ke dia, mengunjungi dia. Lalu dokter ini kaget karena dia datang siang-siang ke rumah temannya, sahabatnya, saudara. Ternyata di dalam rumahnya itu tertutup, tidak pernah dibuka hordengnya, dia tidak pernah buka pintu, lalu tidak ada nyala air condition, jadi gelap sekali di dalam rumahnya. Tadi dia bertanya kepada sahabatnya, kenapa kamu tinggal di rumah seperti begini? Saya takut, karena kalau saya keluar saya akan kena bakteri, kena begini, begitu dan sebagainya, akan membuat saya sakit. Tapi ternyata dengan dia diam di rumahnya itu, semakin lama dia dari tidak sakit menjadi rasanya sakit, lalu menjadi sakit benaran, lalu dari sakit benaran menjadi tubuhnya menjadi semakin lemah dan semakin lemah, semakin lemah. Lalu teman sahabatnya ini dokter berkata, boleh saya kasih nasihat? Iya. Lalu dia berkata, kamu tidak boleh takut. Lalu kemudian dia mulai berdoa, mendoakan orang ini. Setelah berdoa lalu dia berkata, boleh kita mengambil tindakan untuk keluar dari sakit ini? Lalu orang ini temannya berkata, iya baik. Lalu dia mulai buka itu hordeng, lalu dia membuka jendela dan dia buka pintu, sehingga udara segar mulai masuk ke dalam rumahnya dan kemudian menjadi enak, tidak lagi pengap, tidak lagi gelap, dan cahaya matahari masuk ke rumahnya. Lalu dokter ini mengajak temannya keluar. Lalu dokter ini bolak-balik selama beberapa waktu untuk menjenguk temannya ini. Dan semakin lama temannya semakin berani keluar, ternyata dia menjadi semakin sehat. Semakin sehat, dan akhirnya dia tidak sakit lagi, saudara. Apa yang terjadi di sini adalah sesuatu yang mengilustrasikan bahwa kita mempunyai orang yang lebih tahu daripada kita. Dalam hal ini kita tahu Tuhan yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan kita. Dokter ini, dia tahu kebutuhan orang ini bukanlah obat, tapi kebutuhan dari sahabatnya adalah lingkungannya perlu berubah. Artinya adalah rumahnya bikin terang, hordengnya dibuka, jendelanya dibuka, pintunya dibuka, sehingga angin segar masuk. Lalu dengan segera dia menjadi sehat dan sehat. Take your fears to the Lord and He will transform your life. Kehidupan kita akan mengalami transformasi ketika dalam ketakutan kita datang kepada Tuhan. Tuhan ini seperti dokter dan dia memberitahukan, kamu seharusnya begini, jangan begitu. Begini, jangan begitu. Lalu perlahan-lahan dia mempunyai keyakinan, bangkit keyakinannya. Maka terjadilah transformasi. Saudara membayangkan kata transformasi ini? Yaitu ketika tengah malam,
lalu kemudian berubah menjadi subuh, lalu berubah menjadi pagi, lalu berubah menjadi siang. Itu adalah transformasi. Dari gelap menjadi terang, menjadi panas, menyengat, lalu kemudian turun lagi. Saudara, perubahan itu adalah perubahan transformasi. Kehidupan kita pun demikian. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa lemah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ubahkan dari takut menjadi berani. Ternyata tidak ada apa-apanya ya. Iya, setelah kamu berani. Lalu yang kedua adalah Matius 8 ayat 25 sampai 27. Yaitu from fear to faith. Dari ketakutan menjadi beriman gitu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya. Matius 8 ayat 25 sampai 27. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Inggris kata kurang percaya dipakai kata little faith. Jadi mereka punya faith, cuma faith-nya itu sedikit, saudara. Mereka melihat situasi danau begitu tiba-tiba mengamuk, lalu mereka menjadi takut. Kita melihat situasi yang terjadi sekeliling kita hari-hari ini menjadi takut. Kabar-kabar buruk yang kita dengar membuat kita menjadi takut dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan little faith. Murid-muridnya tidak menyadari bahwa mereka ini sedang naik perahu menyeberang danau bersama dengan juru selamat, bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka begitu panik di dalam ketakutannya, mereka bahkan bangunin Tuhan Yesus dan berkata, Yesus, Yesus kami, kita bakal tenggelam, kita bakal mati ini. Yesus kemudian bangkit. Yesus berkata, oh kamu imannya sedikit, imannya kecil. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita satu ketika kita pun bisa mengalami imannya kecil. Tetapi jangan pernah lupa untuk kita senantiasa datang kepada Yesus. Bahwa Yesus bisa merubah situasi yang kita hadapi. Meneduhkan dari ketakutan. Memberikan damai sejahtera dari segala kegelisahan yang kita sedang alami. Karena Yesus, firman Tuhan berkata, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika saya divonis terkena sakit kanker, saudara, saya pun takut, keluarga saya takut. Tetapi pada waktu itu, di tengah ketakutan, istri saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengingatkan saya bahwa saya pernah berada dalam situasi yang lebih parah dari sebelum ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi penuh iman bukannya artinya kita senantiasa terus beriman dan tidak pernah lemah. Saya pun pernah punya little faith. Mungkin saya juga ditegur oleh Tuhan, saudara. Tapi kemudian saya diingatkan istri saya, lalu saya ingat, iya ya, saya sudah pernah tidak bangun selama 1 hari. Dalam kondisi di mana saya sudah tidak bernafas selama beberapa menit. Lalu istri saya membangunkan dan pada waktu itu saya seperti tercekik, saya bangun. Tapi kemudian saya kemudian koma, itu jam 6.30 pagi. Dan saya baru sadar secara normal itu jam 4 atau jam 5 sore. Itu pun puji Tuhan dengan ingatan yang kembali pulih. Karena saya langsung ingat itu Mami. Ketika saya sadar, istri saya berkata, ini siapa? Saya bilang itu Mami. Oh, dia ketawa. Dan saya bersyukur, saudara. Jangan pernah kita takut sampai kita lebih takut kepada ketakutan itu daripada kepada Tuhan. Tuhan sanggup merubah situasi Anda sekalian karena firman-Nya yang mengatakan. Yang ketiga adalah Mazmur 112 ayat 6 sampai 8. Yaitu kata persevere in faith will cast out fear. Artinya, tak bertekun di dalam iman akan mengusir ketakutan.
Mazmur 112 ayat 6-8 mengatakan, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Di dalam bahasa Inggris kata yang terakhir ini berkata, he looks in triumph on his adversaries. Jadi dia kelihatannya lebih menang daripada musuh-musuhnya. Ya, bukan memandang rendah, tapi dikatakan dia lebih menang, kelihatan dia menang daripada musuh-musuhnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita terus bertekun di dalam iman, keyakinan kita, itu akan mengusir semua ketakutan. Kita tetap percaya bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, Mazmur 23 ayat keempat mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan, kata berjalan saudara ada waktu nih saudara. Berjalan dalam lembah, berarti ada satu periode di mana dia berjalan dalam lembah. Dia berjalan lembah bayang-bayang maut. Maut di sekitarnya. Tapi ada kata berikut yang luar biasa yang membuktikan dia bertekun dalam imannya. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kata engkau besertaku itu menjadi penekanan. Situasi sekeliling kita bisa membuat kita takut, bahkan kita memang berjalan di tengah-tengah maut nih saudara. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan berkata, sebab engkau besertaku. God in us is bigger than the problem we have. Tuhan di dalam kita lebih besar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Mari kita tekun dalam iman. Jangan mudah goyah. Pegang terus firman Tuhan itu. Yang terakhir adalah demikian. Amsal 3 ayat 23 dan 24. Never give up on God because He never gives up on you. Menjadi setialah kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah kepada Tuhan karena Dia tidak pernah menyerah kepadamu. Itulah kunci untuk kita mengalahkan ketakutan. Amsal 3, 23, 24 mengatakan demikian. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Firman Tuhan berkata mungkin kepada kita sekalian yang ada di sini, yang saudara sudah mendengar pada pagi hari ini, saudara, firman ini buat kita sekalian, bahwa maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Ada keamanan, dan kakimu tidak akan terantuk. Kaki kita tidak akan terantuk, tersandung begitu. Jikalau engkau berbaring, maka engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Saya tertarik dengan kata tidur nyenyak, karena tidur nyenyak ini adalah sebuah kata yang mungkin diidam-idamkan oleh banyak orang. Karena mereka sulit tidur, hari-hari seperti ini, insomnia, menjadi tidak bisa tidur siang karena mungkin tidak bisa adjust dengan situasi work from home dan sebagainya, ketemu istri, ketemu anak dan sebagainya, sehingga hidup mereka menjadi begitu tegang terus menerus sehingga mereka tidak menjadi sulit. Sehingga saya ingin berkata kepada saudara bahwa ketika firman Tuhan itu kepada kita, maka firman Tuhan itu jadikan ini personal. Saudara, firman Tuhan ini dikatakan bahwa engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Ingat kata aman, Tuhan memberikan kepada kita karena Dia tidak pernah menyerah kepada kita. Dia tahu kita mungkin terkadang kita menjadi takut, kita jatuh dalam ketakutan, tetapi Dia tahu Dia tidak menyerah. Ya, makanya itu marilah terus kita percaya kepada Dia. Dia akan berikan tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup. Kalau kita melihat kata tidur ini menarik saudara, karena ada berapa banyak penyakit yang bisa disembuhkan atau menjaga kesehatan tubuh kita hanya dengan tidur cukup. Karena itu salah satu panduan di dalam COVID-19 ini katakan adalah tidur mesti yang cukup 7 jam, 8 jam begitu saudara. Karena tubuh ini istirahat dan kekuatan kesehatan tubuhnya dipulihkan di sana.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menang, maka kita harus berani menjadi kalah dulu. Kalau kita ingin bijak, maka kita harus tahu kita menjadi orang yang bodoh. Benar apa yang tadi saya katakan, I'm wise because I've been foolish. I'm strong because I've been weak. I'm fearless because I've been afraid. Bapak Ibu sekalian, biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Di hari-hari menjelang Natal ini, di minggu pertama dari bulan Desember ini adalah minggu yang luar biasa. Karena kita akan mulai merayakan Natal di New Wine ini. Mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, semua khotbah akan bicara tentang Natal. Dan ada sebuah lagu yang tadi kami sudah nyanyikan, yaitu berbicara mengenai seorang anak telah lahir. Ingat, ketakutan boleh ada di sekitar kita, tetapi ada keberanian yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mengalahkan. Kita ketahui dan sadar seorang anak telah lahir buat kita sekalian. Terima kasih. Mari kita dudukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan buat kami semua, buat jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan penghiburan buat mereka. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus dan nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saudara yang sudah bersiap dengan anggur atau jus dengan rotinya, mari bersama-sama kita mau mengangkat roti ini di tangan kanan kita. Kalau sudah siap, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersiapkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang dipecah-pecahkannya dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Ini doa kami Bapa. Keluarga-keluarga juga dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan cawan, makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang atasnya namaku disebutkan? Ini adalah cawan yang penuh dengan berkat. The cup of blessings. Ketika kita minum, biarlah berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kesembuhan, kelepasan, dan berkat itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Untuk perjamuan kudus ini, dia biarlah apa yang firman-Mu sudah sampaikan, kami akan terima. Dan biarlah kuasa mujizat itu terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Oh ya, kita akan selesaikan ibadah kita. Mari kita berdoa untuk terima berkat. Maka terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan.